Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, serta anak-anak peserta lomba rundun yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala bidang seluruhnya bagus, alhamdulillah. Dan kita bersyukur banyak calon-calon di sini, calon ustadz dan ustazah. Mudah-mudahan di lain waktu di perlombaan atau dimanapun kalian berada nanti pengalaman di hari ini dapat kalian manfaatkan sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya kami bertiga Dewan Juri insya Allah akan memberikan penilaian seadil-adilnya sesuai dengan kemampuan yang kalian tunjukkan kepada kami, dan adapun kalau ada salah nanti kami mohon maaf terlebih dahulu. Naik bukit membeli lidi, lidi di toko Pak Mama. Cakep. Jarang-jarang saya berbicara di depan juri. Semoga ceramah saya membawa berkah dan hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di acara yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, sahabat, serta umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, karena hanya dengan takwa hidup menjadi bernilai dan ibadah menjadi bermakna. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan kultum singkat dengan tema hakikat puasa seorang hamba. Hadirin rahimakumullah, segala sesuatu dimulai dari niat. Lulusnya amal bergantung pada lulusnya niat. Ikhlasnya beribadah bergantung pada bersihnya hati. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal bikulli imrin ma nawa. Artinya, sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Inilah hadis pertama dalam Sahih Bukhari. Mengapa? Karena niat adalah kunci. Puasa yang kita lakukan akan bernilai pahala, hanya juga menjadi lapar dan dahaga. Karena ingin disebut orang soleh, ingin dipuji rajin ibadah, atau benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu din hunafa. Artinya, sesungguh padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah, mengapa puasa begitu istimewa? Karena puasa adalah ibadah yang paling tersembunyi. Salat terlihat, zakat terlihat, haji terlihat, tapi puasa hanya Allah yang tahu. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, puasa adalah bukti cinta, bukti penghambaan, bukti bahwa kita rela meninggalkan yang halal sekalipun demi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, takwa bukan tidak takut. Takwa adalah bukti bahwa kita adalah kepercayaan bahwa Allah melihat kita. Saat kita sendirian, saat kita tidak ada yang mengawasi, saat makanan tersedia di depan mata, namun kita tetap menahan diri. Mengapa? Karena yakin Allah Maha melihat.
adalah hakikat takwa. Kesimpulan dari ceramah saya adalah puasa akan istimewa jika dilakukan dengan niat yang lurus dan ketakwaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Jika ada kebenaran, itu semata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan, itu semata berasal dari saya, titik kelemahan saya sebagai manusia. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, peserta nomor urut 4 dari kelas 9A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak kecil bicaranya lambat, mengobrol dengan paman dan bibi. Salam pertama ada yang tak jawab. Baiklah, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa umurid dunya wa bin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu guru dan seluruh juri yang saya hormati serta seluruh teman-teman yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat dan hidayah kepada kita semua. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hunaba Azirayendo dari kelas 9A. Berdirinya saya di sini akan membacakan ceramah singkat tentang Ramadan, bulan ampunan dan kebaikan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan rahmat. Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu surga dan menutup pintu neraka. Mari kita semua sambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Sebagaimana penjelasan Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk beribadah seperti sholat, berzakat, dan bersedekah. Kita juga dianjurkan untuk membaca Al-Quran dan berzikir. Mari kita jadikan bulan Ramadan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas iman kita. Semoga kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, saya ada sebuah pantun untuk dibacakan. Makan sate di pinggir jalan, sate ayam campur babat. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Jika ada yang benar, itu mukjizat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu peserta nomor urut 9, Deo dari kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dewan Juri yang adil dan bijaksana dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah, puji syukur hadiran Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewa Anggara, perwakilan kultum dari kelas 8A. Di sini saya akan membacakan kultum yang berjudul Bulan Ramadan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu bertakwa. Puasa adalah ibadah yang melatih kita untuk lebih bertakwa kepada Allah. Selain menahan lapar dan dahaga, kita juga belajar untuk menjaga lidah dari perkataan yang tidak baik. Di bulan Ramadan, pintu surga dibuka lebar dan pintu neraka ditutup. Jadi, marilah kita memanfaatkan dengan berbuat baik, membaca Al-Quran, dan bersedekah kepada yang membutuhkan. Jangan lupa juga untuk mempererat silaturahmi dengan keluarga dan teman, serta saling memaafkan agar amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, saya sampaikan pantun. Malam Ramadan penuh berkah, bintang-bintang bersinar terang, isi dengan kebaikan dan doa, insya Allah mendapatkan rahmatnya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Untuk selanjutnya, itu dari kelas 9F. Dina. Pada Dina, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Dina Safitri dari kelas 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, ampunan dan keberkahan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, keluarga, umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kultum dengan tema kerugian di bulan Ramadan. Ada beberapa kerugian yang dialami oleh umat muslim di bulan Ramadan, dan mungkin saja kerugian itu kita alami. Tidak berpuasa dan tidak beribadah dengan maksimal. Perintah puasa di bulan Ramadan bagi setiap orang yang beriman sudah sangat jelas tertuang di surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
agar kamu bertakwa. Namun kenyataan banyak di antara kita yang tidak melakukan ibadah puasa. Selain itu, ada juga di antara kita dan mungkin termasuk kita yang berpuasa namun tidak melakukan amal ibadah lainnya dengan maksimal. Puasa hanya sekedar puasa saja, padahal bulan Ramadan itu menyimpan potensi pahala yang berlipat ganda. Ibadah sunnah dihitung seperti ibadah wajib pahalanya, dan ibadah wajib pahalanya dilipat gandakan sampai tak terhingga. Barang siapa yang melakukan kebaikan atau ibadah sunnah di bulan Ramadan, pahalanya seperti melakukan ibadah wajib dibanding bulan yang lainnya. Saudara-saudaraku, bayangkan jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Sudahkah kita memperbaiki hubungan dengan orang tua, guru, dan teman? Jangan sampai kita sibuk mempersiapkan menu berbuka, tetapi kita lupa mempersiapkan diri untuk akhirat. Mari kita jadikan Ramadan sebagai kesempatan emas. Jangan biarkan berlalu tanpa makna, karena orang yang cerdas adalah orang yang mampu memanfaatkan waktunya sebelum datangnya penyesalan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari kerugian dan menjadikan kita orang yang beruntung di bulan Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Burung rian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Somad jualan tomat, yang beli harus hormat. Jika kalian semua umat Nabi Muhammad, maka jawablah salam saya dengan semangat. Maka saya ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya